Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Overview of Transaction Processing and Enterprise Resource Planning System. Di dalam materi ini ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan data processing cycle, di mana data processing cycle ini adalah suatu proses transaction yang terdiri dari input, store, dan proses. Dan yang kedua terkait dengan Enterprise Resource Planning, yaitu merupakan proses terkait dengan sistem yang mengatasi yaitu untuk proses transaction dan provide information. Nah, bagian pertama yaitu terkait dengan data processing cycle. Di dalam data processing cycle ini ada hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu terkait dengan transaction processing atau the data processing cycle. Sebagai contoh, di sini ada informasi di mana user, baik akuntan maupun user lain, yang tentunya memiliki proses penting dalam pemrosesan data. Nah, di dalam siklus pemrosesan data ini tidak harus usernya atau pengguna sistem itu seorang akuntan, tetapi bisa juga diwakili oleh seorang kasir atau front office di bagian hotel atau di bagian misalnya sebuah perusahaan yaitu untuk administration. Nah, di sini user ini apa yang akan dilakukan terhadap sebuah sistem yang nantinya dia akan merekam transaksi sehari-hari, yaitu tentunya data yang ada akan diinput, lalu kemudian disimpan dan diakses serta nantinya bisa diupdate sesuai dengan waktu pengambilan, baik informasi yang dibutuhkan secara terjadwal maupun informasi yang tidak dapat diantisipasi. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa melihat adanya kebutuhan yang terjadwal. Jadi sebagai contoh seperti ini, mengapa kok tempat yang ingin kita sewa hari ini penuh semua? Nah, maka sebagai karyawan di bagian front office akan mengecek, yaitu apakah benar tempat yang ingin kita sewa ini penuh semua. Jangan-jangan ada bagian dari tempat yang sudah pernah dipesan, lalu sudah check out penghuninya, lalu kemudian lupa diupdate. Maka kita juga perlu melakukan antisipasi. Apakah benar tempat tersebut penuh disewa sehingga nantinya tidak bisa lagi ada pengunjung yang perlu datang ke tempat tersebut, atau dengan kata lain tempat ini bisa teman-teman artikan sebagai hotel. Nah, di sisi lain kalau dulu transaction processing ini bisa dilakukan secara manual dengan tidak menggunakan data komputerisasi seperti layaknya teman-teman melakukan yaitu pembuatan jurnal dari data transaksi harian yang biasa dilakukan di kelas, misalnya pembayaran gaji sekian, terus pembayaran listrik sekian. Nah, hal ini dilakukan dengan secara paper based atau menggunakan tulisan tangan. Nah, sebaliknya, transaction processing yang akan kita bahas kali ini terkait dengan menggunakan komputer, di mana di dalam penggunaan komputer ini seperti layaknya teman-teman bisa menginput data input ini dalam bentuk data yang berupa invoice, nota, kwitansi yang nantinya akan kita input dalam bentuk komputerisasi atau secara komputer, lalu kemudian nanti akan disimpan filenya sehingga ketika data itu tersimpan dengan rapi, nanti kita akan memiliki database. Database ini merupakan kumpulan data yang berisi dari seluruh transaksi yang ada. Misal, sebagai contoh, database untuk akun biaya. Akun biaya ini terdiri dari apa saja? Bisa
dari biaya gaji, biaya listrik, biaya air, lalu kemudian ada biaya internet, dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini kita akan belajar siklus pemrosesan data atau data processing cycle yang terdiri dari data input, data storage, lalu data processing, dan information output. Tentunya ketika data ini di-input di dalam sebuah komputer, lalu nanti akan disimpan dan bisa diproses, akan menghasilkan sebuah information output yang dalam hal ini bisa berupa laporan keuangan atau informasi lain yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan salah satu bentuk video di mana ini adalah informasi mengenai contoh untuk data inputan. Mari kita saksikan video ini. Sama Gojek. Sebelumnya perkenalkan, ini Joe, ini Jack. Suara dari mana tuh? Saya Gojek. Saya akan memberikan panduan berkendara untuk driver dan penumpang Gojek. Harap salah satu dari kalian ada yang menjadi driver Gojek. Bagaimana kalau bertukar peran? Sebelum kita mulai, sudah punya aplikasi Gojek kan? Bagaimana dengan Anda, Joe? 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 Mari kita mulai. Saat memesan layanan Gojek, pastikan Anda bisa dihubungi driver. Setelah mendapat order, segera menuju titik jemput. Jika penumpang ngechat, segera balas chat tersebut. Chatting pakai aplikasi driver Gojek. Pastikan balasannya tepat sasaran, sesuai konteks. Iya, maaf. Segera jemput penumpang, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Cek. Gua pinjam motor lu cepetan. Gua pinjam motor lu mau ngejar layangan. Layangan gue. Layangan gue tuh. Bila terpaksa cancel, minta maaflah dengan sopan. Pastikan Anda tidak salah orang. Aja ya. Mari, Pak. Dan jangan lupa untuk mengangkut penumpangnya. Jangan seperti itu mengangkutnya. Jika sudah bertemu dengan penumpang, berikan helm dan kencangkan sabuknya. Maksud saya sabuk helm. Kalau Gokar, helm nggak? Saya sih pakai. Harap menyetir mengikuti tata tertib lalu lintas. Siap, bosku. Anda juga harus tertib. Selalu jaga kebersihan kendaraan, buang sampah pada tempatnya. Tanyakan pada penumpang arah jalan pilihannya. Pak Jo, mau lewat jalan kenangan? Atau jalanin aja dulu? Ya udah, kita ikutin GPS aja ya. Atau gunakan GPS. Pak, banyak merah-merahnya ya. Berbincang dengan penumpang dipersilahkan, Maaf Pak, boleh tanya nggak? tapi tidak boleh sampai mengganggu. Jika sebuah foto berukuran 12 cm dikali 15 cm diletakkan pada sebuah karton dan diletakkan pada bagian atas kiri dan kanan foto, masih tersisa karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka berapa panjang karton? 20 cm. Karena lebar foto sama dengan 12 cm. Atau lebar karton 12 dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 16 cm. Atau panjang foto sama dengan 15. Karena foto dan karton sebangun, maka lebar foto dibagi lebar karton sama dengan panjang foto dibagi panjang karton.
Telah mengikuti tata berkendara bersama Gojek. Berkendaralah secara aman, nyaman, dan sopan selalu. Oke, di dalam video sebelumnya yang tadi teman-teman saksikan, di sini kita bisa melihat siapa sih yang melakukan data inputan, yaitu data inputan ini bisa dilakukan oleh si Joe, yang si pemesan Gojek, lalu nanti kemudian akan diproses oleh aplikasi tersebut. Setelah diproses, tentunya akan ada pihak driver yang menjemput. Setelah dijemput oleh si pihak driver ini, si Joe ikut mengikuti aturan yang berlaku, yaitu di mana tentunya kalau dia ingin mau ke jalan yang tertentu, dia akan ditemani oleh si driver sampai ke tempat tujuan tersebut. Lalu ketika sudah proses itu selesai, maka akan ada riwayat. Nah, riwayat ini teman-teman bisa lihat riwayat perjalanan si Joe ini sampai di mana. Nah, inilah yang bisa disebut dengan data storage atau tersimpan riwayat perjalanannya dari titik A ke titik B. Lalu bisa juga keluar information output. Nah, information output ini dalam bentuk apa? Misalnya setelah selesai dilakukan pemesanan oleh pihak Joe, akan kelihatan berapa sih biaya untuk melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Lalu kalau udah selesai transaksi, sudah diantarkan sampai ke tempat tujuan oleh pihak driver, information output yang keluar adalah berapakah rating yang harus diberikan kepada pihak driver, apakah ingin memberikan tips, lalu ingin memberikan semacam komen kepada pihak driver, atau mau melihat misalnya bisa nggak sih kita memberikan yang namanya keluhan ketika driver ini mengantarnya tidak menjaga keamanan dari pihak penumpang, misal seperti itu. Maka di dalam hal ini data input, yaitu prosesnya ada yang dilakukan 3 tahap, teman-teman. Nah, tahap pertama kita akan mempelajari bagaimana caranya menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Tentunya data yang dimasukkan di sini adalah sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Apa yang dimaksud dengan aktivitas bisnis yang akan kita lakukan untuk ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah sistem? Yaitu di sini inputan bisa berupa setiap aktivitas. Setiap aktivitas ini bisa dimulai dari proses di mana kalau contoh dari si Joe itu adalah user yang menginputkan titik tujuan mau kemana, lalu kemudian setelah itu mau memilih dengan menggunakan kendaraan jenis apa, jenis roda 2 kah atau roda 4, lalu nanti dilihat harganya berapa, sampai nanti ada sumber daya yang dipengaruhi aktivitas. Nah, sumber daya yang dipengaruhi aktivitas ini adalah pihak driver yang menerima inputan dari user atau si Joe, yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk melayani si penumpang gitu ya. Jadi driver inilah yang nantinya akan berpartisipasi dalam aktivitas untuk menjemput si Joe untuk diantarkan ke tempat titik tujuan yang ingin dia tuju, baik menggunakan kendaraan misalnya jenis roda 2 maupun jenis roda 4 seperti itu. Nah, maka ada ilustrasi lain yang akan saya berikan kepada teman-teman, yaitu seperti Moka solusi bagi usaha Anda. Nah, di dalam video ini nanti teman-teman mohon memperhatikan seperti apa sih data inputan yang bisa kita lakukan selain tadi data inputan yang dilakukan oleh si penumpang Gojek. Bon berantakan di mana-mana. Laporan penjualan tidak sesuai. Moka solusi yang tepat untuk Anda. Cukup download aplikasi Moka pada iPad atau Android Anda dan Anda siap untuk berjualan.
Dengan Moka, Anda dapat melihat seluruh transaksi toko Anda di mana saja dan kapan saja. Pada back office, Moka menyediakan analisa sehingga Anda dapat mengetahui jumlah transaksi yang terjadi, kapan waktu tersibuk di toko, barang yang paling banyak terjual, dan lainnya. Untuk laporan yang lebih terperinci, dapat Anda lihat pada tab Report. Dengan Moka, Anda tidak perlu khawatir akan kekurangan stok lagi, karena semua sudah tercatat pada fitur inventory. Anda memiliki banyak cabang. Atur semua outlet Anda hanya dengan menggunakan satu akun. Simple, mudah, dan cepat, karena waktu Anda sangat berharga. Moka POS, selling made easy. Moka POS ini, tadi teman-teman melihat ada petugas kasir yang didatangi oleh pelanggan, di mana pelanggan ini dia sudah memesan makanan atau minuman dari suatu tempat. Tentunya si kasir akan menginput dalam bentuk yaitu transaksi yang terjadi hari ini dari pesanan si pelanggan. Misal makanan seperti misalnya spaghetti, terus dibeli oleh si pelanggan A, habisnya berapa. Nah, nanti dalam bentuk inputan tersebut yang dilakukan oleh si pihak kasir, dia akan merekam setiap pembelian apa saja yang dilakukan pelanggan. Nah, kebetulan kasusnya pelanggan ini memesan spaghetti gitu ya. Nah, setelah dia pesan, maka nanti akan ada keluar bentuk di mana prosesnya yaitu mengkalkulate berapa sih pesanan dari si pihak pelanggan tersebut di resto yang dituju. Lalu setelah diproses, keluarlah informasi berupa struk atau dalam hal ini bon kecil atau kwitansi kecil yang nantinya akan diberikan kepada pihak si pelanggan. Nah, kasir dapat informasi apa? Informasi berupa penjualan harian atau berupa transaksi dari si A yang sudah memesan makanan spaghetti tersebut. Lalu nanti di akhir hari bisa di-report berapa informasinya. Atau misalnya kalau dia mau menggunakan paperless, ya tidak perlu di-print semua transaksi tersebut, tetapi cukup dengan tadi teman-teman bisa lihat ada bentuk outputnya bisa berupa grafik atau mengecek persediaan yang tersisa berapa. Nah, maka di sini di dalam data inputan ada istilah yaitu source document. Source document ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mengcapture transaksi atau menangkap transaksi yang berasal dari sumbernya. Dalam hal ini, berasal dari sumber adalah berasal dari manakah tempat itu berada. Maka bisa dicontohkan untuk source dokumen bisa berupa sales order, purchase order, maupun employee time card. Jadi misalnya untuk pembayaran seseorang karyawan, dalam hal ini adalah biaya gaji, maka inputan yang perlu dilakukan adalah menginput atau melihat setiap employee time card-nya. Jadi employee time card ini akan sangat berguna oleh perusahaan. Kenapa? Karena dia akan melihat rekapan dari setiap karyawan, jam masuknya berapa, jam berapa, lalu kemudian jam pulangnya di pukul berapa. Nah, ketika nanti sudah dilihat semua data karyawan berdasarkan dari time card-nya, barulah ditentukan biaya gaji yang akan dibayarkan kepada seluruh karyawan itu berapa, seperti itu. Lalu selanjutnya tidak hanya butuh source dokumen di dalam data inputan, tetapi juga bisa berupa turnaround dokumen. Turnaround dokumen ini merupakan data yang akan dikirimkan dari pihak internal ke pihak eksternal, lalu bisa dikembalikan lagi kepada inputan di sistem internal tersebut. Nah, biasanya di sini bisa berupa bill. Bill ini maksudnya apa? Bill ini adalah ketika misalnya teman-teman membayar suatu tagihan internet di tempat provider tersebut. Nah, dikeluarkanlah tagihannya berapa biayanya. Gitu ya.
Nah, tentunya teman-teman mendapatkan bill tagihan tersebut dari pihak si penyedia provider internet. Lalu nanti teman-teman bayar uangnya berapa, habisnya sekian, nanti dari pihak si layanan provider internet ini akan mencatat, oh sekian untuk tagihan di bulan Juni misal, lalu kemudian bisa diinformasikan lagi, ini uangnya pas atau uangnya harus dikembalikan. Lalu kalau ada uang kembalian berarti diinformasikan kepada pelanggan. Selanjutnya barulah diberikan berapa sih jumlah yang harus dibayarkan dan berapa totalnya dari bill tersebut. Nah, biasanya kalau bill yang sudah terbayar itu bisa dalam bentuk hal ini informasinya adalah lunas atau sudah terbayar dan direcord oleh siapa. Nah, maka bill yang semacam diputar dulu ke pihak eksternal baru diinput ke sistem itu namanya turnaround dokumen. Lalu selain itu juga ada source data automation. Source data automation ini merupakan suatu device yang digunakan untuk merekam data transaksi lewat readable machine. Dalam hal ini mesin tersebut mampu membaca baik secara waktu maupun tempat secara otomatis. Nah, contohnya apa? Yaitu mesin ATM. Mesin ATM ini ketika teman-teman memasukkan kartunya, nah si device ini adalah mesin ATM yang bisa digunakan untuk teman-teman lakukan yaitu pengambilan uang. Mesin ini akan mengambil data di mana kalian itu mengambil uang pada tanggal berapa, waktunya kapan, asalnya dari mana, tempatnya, terus ada tidak uangnya, baru dikeluarkanlah uang tersebut sesuai dengan inputan berapa uang yang kalian ingin keluarkan dari mesin ATM tersebut. Nah, dengan kata lain, mesin ATM ini akan merekam transaksi dalam rupa inputan yang pertama adalah kartu yang kalian inputkan, terus berapa password PIN-nya dari kartu ATM tersebut, kemudian barulah uang itu bisa dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang kalian ingin ambil. Nah, di sini bentuknya adalah source data automation. Dalam hal ini ada mesin khusus yang bisa merekam setiap inputan dari si user tersebut. Lalu, di dalam data input yang kedua, setelah tadi teman-teman mempelajari yang pertama yaitu memasukkan data dari setiap aktivitas, maka di sini tahapan yang kedua adalah memproses data yang direkam secara akurat dan lengkap. Nah, pemrosesan data ini bisa berupa dalam hal ini mau diprosesnya lewat apa gitu ya. Dikelompokkan dahulukah data-data yang akan diproses, terus nanti kalau sudah diinput bisa kita check out gitu ya, cek mana saja yang sudah diinput dan mana yang belum. Atau cara yang kedua, yaitu memberikan penomoran urut pada data yang akan diinput. Nah, hal ini penting kenapa penomoran urut tersebut? Penomoran urut ini bisa sangat berguna bagi pihak user yang menginputkan data karena dia nanti bisa memverifikasi sudah betul belum data yang diinput, lalu berapakah jumlah totalannya, terdiri dari berapa bond gitu ya. Misal penomoran urut ini diberikan di bond, maka dari nomor urut 1 sampai nomor 10 itu sudah berapa jumlahnya, adakah yang terlewat atau ada yang selisih angkanya, perlu dicek lagi sampai dengan misalnya si user ini kalau misalnya salah nginput di nomor bond berapa, nah itu bisa diperbaiki. Lalu di bagian yang ketiga di dalam data inputan adalah proses di mana setelah data itu diinput dipastikan lagi apakah dia benar-benar sesuai dengan yang dimaksud untuk inputan data tersebut. Maka di sini adalah
transaction of seperti contohnya adalah transaksi approving maupun verifikasi. Nah, kalau di sini saya akan mengambil contoh dari ilustrasi kartu kredit Danamon yang bisa digunakan untuk melakukan suatu transaksi. Nah, approving-nya ini apa? Approving-nya itu adalah proses di mana ketika kartu kredit ini dimasukkan ke dalam suatu aplikasi Grab, nantinya pihak Grab ini akan mencatat berapa sih uang yang digunakan atau pembayaran lewat kartu kredit itu berapa. Approving-nya berupa misalnya ketika user memasukkan suatu misalnya kartu nomor kreditnya berapa, tanggal kartu kredit itu berlaku sampai kapan, lalu ada 3 nomor verifikasinya. Nah, bagian pihak Grab ini nanti akan merekam segala transaksi yang dilakukan oleh user tersebut, kemudian barulah diproses, sekian toh untuk pembayaran transaksi dari si A. Lalu nanti akan ada muncul notifikasi dari pihak bank, si penyedia kartu kredit tersebut untuk meng-approve dari transaksi Grab tanggal ini habis 10 juta, lalu kemudian benar atau tidak. Barulah nanti pihak user akan memasukkan kode OTP lagi kepada pihak Grab. Nah, daripada teman-teman penasaran, kita saksikan video ini ya. Pagi, mulai lagi. Melaju jalan di hari gue ready kesana kesini. Gaya trendy, gaya canggih. Serau gue ini hidup gue. Jadi diri gue. Jadi diri gue. Ini hidup gue. Nikmatin aja. Ini hidup gue. Nikmatin aja. Bisalah jadi diri gue. Jadi prioritas hidup gue bebas. Cicilan santai. Rasa dibantai. Kau melimpah. Bocor selalu ada. Bisalah bisa. Jadi diri gue. Jadi diri gue. Jadi diri gue. Kartu kredit dan nabung Grab. Bisalah jadi diri gue. Oke, jadi dari inputan kartu kredit yang akan dibayarkan oleh pihak si user, tentunya pasti ada kode verifikasi yang menandakan benar tidak transaksi sekian harus dibayar menggunakan kartu kredit tersebut, dan approving-nya bisa berupa kode OTP. Lalu setelah data inputan terjadi, maka data yang selanjutnya adalah data storage. Data storage ini merupakan bentuk di mana organisasi ini harus siap dan mudah untuk mengakses data. Jadi ketika data itu sudah diinput, tentunya pasti akan ada proses di mana menyimpan data inputan tersebut. Jadi ketika data ini nanti siap untuk digunakan untuk diproses melakukan suatu transaksi tersebut, maka data ini harus juga bisa mudah diakses agar tidak lagi si user atau pihak lain itu bingung, data ini sebelumnya disimpan di mana ya, sehingga akan butuh time consuming yang tinggi atau waktu yang tinggi untuk mengkonsumsi data ini, kapan diambil dan diproses itu kapan saja. Nah, untuk bagian storage, di sini konsepnya ada 5 hal. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada field, yang ketiga ada record, lalu file, master file, dan transaction file. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari bagian entity. Entity ini bisa berupa karyawan, atau data inventory, atau customer yang nantinya akan disimpan data tersebut berupa misalnya customer A itu biasanya melakukan keluhan apa saja sih di rumah sakit ini, maka nanti informasi yang terekam di rumah sakit adalah customer A pernah sakit A, lalu sakit B, sakit C, lalu pergi ke dokter mana,
Sehingga nanti ketika misalnya sudah terinput yang terkait dengan customer A, itu dia pernah berobat di mana saja, maka selanjutnya komputer store ini akan menyimpan data tersebut. Nah, data tersebut itulah yang bisa disimpan dalam bentuk file terkait dengan file-file misalnya nama pelanggan. Nah, untuk nama pelanggan dalam hal ini adalah customer, maka nanti di komputer rumah sakit tersebut muncul yang namanya master file untuk misalnya data seluruh pelanggan. Lalu kalau untuk transaction file ini adalah per setiap individual. Jadi kalau master file ini merupakan data seluruh pelanggan customer di dalam rumah sakit tersebut, itu misalnya customer-nya ada 1000, ya berarti master file-nya nanti akan ada record di mana customer yang ada itu totalnya 1000. Sedangkan transaction file itu merupakan file yang berisi transaksi untuk setiap orang yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Jadi misalnya si pelanggan A gitu ya, lalu tadi sakitnya apa saja, ke dokter mana, sehingga nanti bisa jadi si A ini tidak lagi mau menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Nah, maka transaction file ini bisa terjadi pada waktu spesifikasi tertentu, atau bisa jadi kalau dia sekian lama sudah tidak pernah berobat di sana, dia tidak akan pihak rumah sakit itu bisa saja melakukan penghapusan data 10 tahun atau 5 tahun, sehingga nanti kalau ada customer yang baru bisa menggunakan data dari customer yang lama tadi di replace, atau misalnya ya sudah dari pelanggan tersebut dibiarkan saja, kita cuma membutuhkan yang itu nama customer-nya, sehingga nanti mau kapanpun customer itu datang tidak perlu di replace oleh customer yang baru. Jadi transaction file sama master file itu bedanya, satu permanen dan yang kedua untuk transaction file itu dia tidak permanen. Nah, selanjutnya ada data processing. Data processing ini ada 4 hal yang perlu dilakukan aktivitasnya, yaitu creating ini adalah proses di mana pencatatan data baru, misalnya menambahkan karyawan yang baru di hire atau dalam hal ini direkrut. Nah, maka nanti akan berguna data baru karyawan tersebut untuk payroll database atau database untuk penggajian karyawan. Lalu selanjutnya proses yang kedua adalah reading. Reading ini merupakan proses di mana bisa membaca seluruh transaksi atau data rekaman untuk seluruh karyawan. Nantinya harus berapakah gaji yang dibayarkan, maka muncul yang namanya bisa retrieving ataupun melihat data yang sudah ada. Ketika karyawan ini datang baru, maka juga perlu dilakukan update. Update ini sama halnya misalnya teman-teman pernah melakukan pembayaran KRS. Nah, pembayaran KRS ini juga akan mengupdate data seluruh yang melekat pada individu mahasiswa tersebut. Seperti apa? IPK-nya, berapa SKS yang sudah pernah diambil, mata kuliah apa saja. Lalu yang terakhir adalah deleting data. Deleting data ini bisa berupa misalnya dalam hal ini contohnya vendor master file. Dalam hal ini misalnya vendor master file ini berupa data vendor atau supplier yang dia data vendor atau data supplier yang dimana dia sendiri tidak bertahan lama di perusahaan tersebut, sehingga nanti bisa dihapus atau dihilangkan dari seluruh vendor yang biasanya resmi di sana. Nah, data processing ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa
berupa per batch atau dalam hal ini bisa perkumpulan, nanti pada periode tertentu baru diupdate, atau misalnya setiap terjadinya transaksi itu langsung dicatat secara real time. Maka disebut istilahnya adalah online real time processing. Lalu nanti bisa menghasilkan dua output berupa pertama dokumen, di mana dokumen ini akan mencatat seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan atau transaksi lain. Nah, dalam hal ini bisa berupa invoice. Sedangkan yang kedua itu adalah report. Report ini bisa digunakan oleh karyawan ataupun karyawan operasional yang tentunya akan melihat segala transaksi operasionalnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajer. Tentunya pengambilan keputusan ini bisa digunakan juga untuk memformulasikan strategi dari bisnis tersebut. Nah, ketika report ini biasanya muncul bisa berupa data informasi penjualan 1 bulan atau informasi terkait report harian ini pemasukannya berapa, misal seperti itu. Lalu yang kedua, dalam bagian materi hari ini kita akan belajar ERP. ERP ini merupakan suatu sistem yang dimana dia akan mengintegrasikan seluruh unit bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut, seperti unit bisnis bagian accounting, finance, marketing, human resource, lalu manufacture, lalu ada inventory management di dalam satu sistem tentunya. Jadi mengapa hal ini biasanya dilakukan? Hal ini dilakukan dengan kata lain untuk memudahkan koordinasi semua unit bisnis di dalam organisasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk video contoh untuk ERP. ERP, Enterprise Resource Planning, is a type of software that shares information between different functions in real time, adding logic to replace repetitive tasks. The roots can be found in the 1960s, when manufacturers began developing Material Requirement Planning software, or MRP, to automatically calculate the components to order for a given sales forecast. Over the years, more business functions were added, like accounting, human resources, and distribution, leading the analyst firm Gartner to coin the term in 1990. The data entered at the point of sale could automatically feed into a shipping label for distribution, an invoice for accounting, and a paycheck from human resources. Over the past 3 decades, new technologies such as cloud computing, artificial intelligence, and business networks have both enriched the information that can be shared and extended the collaboration possibilities. Companies are no longer constrained by predefined suppliers or narrow product specifications. A car manufacturer in Asia can simply post their navigation requirements in a business network, and an unknown supplier on the other side of the world can propose an alternative component based upon completely new technology, leading to a cooler car than anyone could have imagined. Today's enterprise software goes by many different names, but the core features still shine through. Automatically sharing information, driven by real-time intelligence, to help make the world run better and improve people's lives. Oke, seperti yang tadi teman-teman lihat, bahwa ERP ini bisa dilakukan untuk merekam transaksi harian dari seluruh unit bisnis. Nah, kalau tadi dicontohkan ada pengeluaran barang di gudang, maka siapa yang mengeluarkan? Nah, maka akan merekam transaksinya berdasarkan dari karyawan mana, lalu barang apa yang dikeluarkan, terus barang ini dikirimkan ke siapa, apakah nanti timbul penerimaan kepada pihak perusahaan yang nantinya akan dicatat bagian accounting, lalu apakah sebelum barang ini dikeluarkan perlu dicatat namanya pengeluaran invoice pengeluaran barang yang nantinya akan ditagihkan kepada pihak pelanggan atau seperti apa. Nah, tentunya sistem ini akan merekam dengan mudah setiap transaksi sehingga setiap unit bisnis ini akan mendapatkan
informasi secara real time atau online. Sekian penjelasan saya terkait dengan data processing cycle dan ERP. Nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe untuk tahu informasi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.